Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Selamat ketemu lagi di kelas Geo di bulan November ini. Insya Allah kita tetap semangat walaupun di luar mendung. Nah, pada kali ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai pemetaan di kelas 10 ini. Nah, minggu lalu kan kita sudah menghitung skala dengan kotak lintang. Nah, Ibu sekarang akan coba latihan cara menghitung luas wilayah pada peta. Oke, menghitung. Bentar. Nah, cara pertama kita akan menghitungnya menggunakan grid. Jadi sistem grid pada peta itu kita istilahkan saja dengan kotak ya. Kamu bilangnya adalah kotak. Kalau di matematika kan suka ada penggunaan milimeter blok gitu ya. Nah, milimeter blok itu kan bentuknya kotak-kotak yang sangat banyak satu halaman buku itu. Nah, sisi-sisi di milimeter blok itu sama besar. Misalkan anggap saja sisi-sisi di milimeter blok itu adalah 1 kali 1 cm persegi. Nah, karena kita ngomongin luas wilayah, maka kita satuannya menggunakan persegi ya anak-anak ya. Nah, misalkan ini Ibu akan buatkan kayak milimeter bloknya. Anggap aja ini milimeter bloknya ya. Sisi-sisinya 1 kali 1 cm. Ya. Lalu di dalam milimeter blok ini kita akan menggambarkan suatu wilayah di bumi kita ini, misalkan kecamatan Cipayung, contoh saja anak-anak ya. Nah, dari gambar peta yang ada di dalam milimeter blok ini ada kotak-kotak yang berada di dalam wilayah, ada kotak-kotak yang di luar wilayah. Nah, misalkan kita ambil kotak yang ada di dalam wilayah dulu, lalu kita beri nomor dulu kotaknya. Kita kasih nomor 1. Oke, 1. Lalu kotak berikutnya 2. Kotak berikutnya ada 3. Lalu ada 4. Nah, bagaimana dengan wilayah yang lain yang masih ada di dalam wilayah tapi kotaknya itu enggak sinkron gitu ya, enggak pas gitu ya. Nah, untuk menghitungnya syaratnya itu adalah wilayah yang di dalam wilayah kotak yang berada di wilayah tersebut, apabila dia lebih besar atau sama dengan wilayah yang di luarnya, maka dia dihitung satu kotak. Misalkan ini, yang daerah ini, misalkan kita lihat dia lebih besar yang mana? Oh, ternyata sama besar. Ya udah kita hitung aja, berarti ini adalah wilayah yang kelima. Nah, berikutnya lagi juga lebih besar nih. Di sebelahnya 5 itu kita tulisnya 6, wilayah ke-6. Kenapa? Karena dia juga lebih besar atau sama dengan wilayah yang di luar. Bagaimana dengan yang ini? Ini juga sama, berarti kita tulis juga sebelahnya 2, 7. Lalu sebelahnya 4 juga lebih besar, kita tulis 8. Kalau bawahnya 8, karena dia lebih kecil berarti dia tidak dihitung, tanda silang. Yang di bawahnya 4, karena dia sama besar, kita hitung 9 ya, 9.
Yang nomor 3 sama besar juga, kita hitung 10. Nah, kalau ini kecil banget berarti nggak dihitung, kita kasih silang. Di sebelahnya 1 juga kecil, kita kasih silang. Oke, berarti kita totalnya punya berapa kotak anak-anak? Kita punya total kotak. Karena di geografi kita bilangnya grid ya. Kotak itu kita bilangnya grid. Gridnya itu totalnya ada 10 kotak. 10 kotak. Nah, lalu karena kita sudah punya 10 kotak, sekarang ibu coba akan berikan rumusnya. Rumusnya itu adalah L sama dengan tapi sebelumnya ibu warnain dulu kali ya, biar kamunya nggak bingung. Yang akan kita hitung adalah yang diberi warna kuning. Oke. Maksudnya ini adalah wilayahnya ya. Yang ibu beri warna kuning itu adalah yang wilayahnya Kecamatan Cipayung tadi ceritanya. Nah, yang diberi tanda silang adalah yang tidak dihitung. Lalu kita coba rumusnya adalah jumlah kotak jumlah gridnya tadi ya dikali luas satu kotaknya, luas satu kotak itu satuannya dalam sentimeter persegi. Oke. Nah, lalu dikali lagi sebentar. Oke, anak-anak lanjut lagi. Tadi sudah kita hitung luas wilayahnya. Jadi rumusnya adalah luas sama dengan jumlah kotak dikali luas satu kotak itu satuannya dalam sentimeter persegi. Nah, selanjutnya adalah dikali penyebut skalanya. Penyebut skala tapi dia di pangkat 2. Oke, menyebut skala di pangkat 2. Ibu perbaiki dulu. Mohon maaf ya, tulisannya kurang rapi. Jadi dia pangkat 2. Nah, tadi kita sudah punya 10 kotak, ya kan? Kita sudah menghitung 10 kotak. Lalu coba kita pakai soal ya, diketahui dari gambar di atas. Diketahui gambar di atas itu skalanya misalkan 1:50.000.
Oke. Kalinya 1/50.000. Lalu kita punya total kotaknya. Kita anggap aja kotaknya itu tadi dihitung ada 10 ya, totalnya 10. Dan luas satu kotaknya, luas satu kotak itu adalah 1 cm persegi. Karena kita menggunakan menghitung luas, maka yang kita gunakan satuan jaraknya itu dengan persegi, sentimeter persegi. Ada pangkat 2 di atas satuan jarak tersebut. Lalu kita coba, lalu yang ditanya adalah luas wilayahnya. Luas wilayah petanya berapa? Nah, jadi tadi rumusnya adalah, kita langsung coba jawab. L sama dengan jumlah kotaknya tadi ada berapa anak-anak? Ada 10 ya. Ada 10 dikali luas kotaknya berapa? Pokoknya luas kotaknya itu sisi sama sisi harus sama. Tadi kita sudah dapat 1 cm persegi dikali penyebut skalanya di rumus tersebut. Penyebut skalanya berapa? Menyebut skala itu yang bilangan yang di bawah ya, di bawah pernya itu adalah 50.000. 50.000 dalam kurung, sesuai rumus harus dipangkat 2. Oke, coba kita hitung lagi. 10 dikali 1 cm persegi adalah 10 cm persegi dikali 50.000 pangkat 2 sama dengan yang namanya skala udah pasti satuannya adalah sentimeter. Jadi kalau kita jabarkan 10 cm persegi dikali 50.000 cm dikali 50.000 cm, ya betul begitu kan? Nah, selanjutnya kita hitung, silakan dihitung masing-masing 10 cm. Mohon maaf tulisannya jelek ya anak-anak. Sepuluh cm persegi dikali 50.000 dikali 50.000 cm dikali 50.000 cm, nanti hasilnya jadi cm persegi juga gitu. Jadi satuannya sama dengan 10 cm persegi. Nah, berarti 50.000 dikali 50.000 itu adalah kurang lebih, sambil dihitung ya, 2 nolnya agak banyak ya. 2 juta. Apa tulisan ibu terlalu besar? Coba ibu kecilin dulu. Oke, 2 juta. No, 2 miliar ya. 2 miliar 500 2 miliar 500 juta. Nah, satuannya adalah sentimeter persegi juga, sama-sama cm persegi. Nah, setelah dikali, karena dikali 10 cm persegi, maka nolnya bertambah ya, jadi 25 miliar ya. Ini nolnya agak banyak anak-anak. Oke, karena sama-sama cm persegi, maka sudah bisa dikali. Oke,
Nah, ini sudah sampai sini. Ya, luas wilayah itu harus kita ganti dengan satuannya menjadi kilometer persegi. Jadi berapa kilometer persegi ya kira-kira? Nah, kamu nanti hitung kan, beda antara yang sentimeter biasa dengan sentimeter persegi ya. Ini ada perseginya, karena ada perseginya berarti kalau naik dibagi 100 nolnya 2, kalau turun dikali 100 nolnya 2 gitu ya. Setiap turun tangga pasti nolnya 2 gitu ya. Kan kalau yang biasa itu setiap naik tangga atau turun tangga dia dikali 10 atau dibagi 10 gitu kan ya. Ini karena apa namanya, dia pakai persegi, maka dia dibaginya 100-100 terus gitu kan ya. Nah, dari senti ke kilo itu kan naiknya 5 kali. Nah, karena dikali apa namanya 5 kali, maka sentimeter persegi ke kilometer persegi dibaginya menjadi 10 juta gitu ya. Mohon maaf, 10 miliar gitu ya. Nah, ini kita punya 25 miliar gitu. Nah, 25 miliar tadi, mohon maaf keputus. Nah, tadi kita sudah menghitung sampai di 25 miliar sentimeter persegi dari luas wilayah yang tadi sudah dihitung ya. Nah, sekarang kita akan merubahnya ke kilometer persegi. Nah, berapa setelah dibagi 10 juta, kan tadi dari sentimeter persegi ke kilometer persegi naik 5 kali, tapi nolnya per naik tangga itu 2 kan ya. Jadinya yang tadinya harusnya 100.000 dibaginya 100.000, karena dia persegi maka dibaginya 10 juta ya, nolnya 5, nolnya 10, mohon maaf. Nah, setelah dijadikan kilometer persegi, hasilnya adalah 25 dibagi 10, hasilnya adalah 2, hasilnya adalah 2,5 km persegi. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan wilayah, luas wilayah pada peta dengan menggunakan sistem grid. Sistem grid atau kotak gitu. Nah, jadi kalau tadi yang Ibu bilang kalau di matematika ada milimeter block, kamu juga bisa menggunakannya di rumah gitu. Bisa menggambar suatu pulau atau suatu apa namanya, bisa pulau, bisa provinsi, bisa kabupaten, kecamatan, kota madya. Nah, itu bisa dihitung dengan sistem grid atau kotak, dan ini keakuratannya bisa dibilang kurang lebih gitu ya, kurang lebih, walaupun tidak secanggih dengan alat-alat dari GPS atau satelit gitu, tapi ini adalah perhitungan sederhana ketika kita tidak memiliki peralatan yang cukup canggih gitu ya. Baik anak-anak, sampai sini dulu untuk materi menghitung luas wilayah. Nanti kita diskusi, kita tanya jawab apabila ada materi dari menghitung luas wilayah ini yang kurang kamu pahami. Ingat, kamu harus banyak-banyak tanya kalau untuk materi-materi perhitungan atau apalagi ada unsur matematikanya, kamu wajib banyak nanya. Oke, siap. Nanti kita latihan soal juga, insya Allah bisa ya. Kalian nanti bisa, kita nanti Ibu akan kirimkan soalnya. Baik anak-anak, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat menghitung luas wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.